Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil makalah diskusi dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Hukum dan Ruang Lingkupnya dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami, yaitu nama saya Faizal Fadila Yaakob, NIM saya 0204 000044 dari jurusan Manajemen Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Herlianda Pertiwi dengan NIM 0204 000035. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Cahya. Saya dari STIE Kusuma Negara. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 0204000051. Jangan lupa like, tonton videonya ya teman-teman. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Aspek hukum dalam bisnis, yaitu mata kuliah yang berisi pendahuluan atau pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum. Dengan kata lain, aspek hukum dalam bisnis adalah suatu mata kuliah dasar yang mengantarkan kita untuk menunjukkan jalan ke arah cabang-cabang ilmu hukum dalam bisnis. Manusia sebagai makhluk individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Setiap manusia memiliki kepentingan, dan kepentingan tersebut berlainan, bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama. Apabila ketidakseimbangan perhubungan masyarakat yang menjadi perselisihan itu dibiarkan, maka akan timbul perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dari pemikiran manusia dalam masyarakat dan makhluk sosial, kelompok manusia menghasilkan suatu kebudayaan yang bernama kaidah atau aturan atau hukum tertentu yang mengatur segala tingkah lakunya agar tidak menyimpang dari hati manusia. Maka dari itu pentingnya masyarakat untuk mengenal hukum sebagai kaidah pengatur norma-norma sosial lebih dalam agar konflik tersebut dapat dihindarkan, sehingga fungsi hukum untuk menjamin rasa aman di masyarakat dapat terlaksana. Tujuan kami membuat makalah ini yaitu untuk mengetahui pengertian hukum, unsur-unsur hukum, tujuan adanya hukum, macam-macam sistem hukum, dan contoh hukum. 2. Untuk mengetahui bagaimana objek dan ruang lingkup hukum. A. Terbagi jadi dua yaitu A. Untuk mengetahui hukum benda berwujud, dan B. Untuk mengetahui hukum benda tak terwujud. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja metode pendekatan hukum. Arti hukum menurut KBBI yaitu hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. 2. Pengertian hukum secara umum. Hukum adalah ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang sifatnya mengendalikan, mencegah, mengikat, memaksa. Dianggap mengikat seluruh anggota masyarakat karena bertujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya kondisi yang aman, tertib, damai, dan tentram, serta ada sanksi bagi yang melanggarnya. 3. Definisi hukum menurut para ahli. 1. Menurut Plato, pengertian hukum menurut Plato adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun secara baik
serta teratur yang sifatnya mengikat hakim dan masyarakat. 2. Menurut Aristoteles, pengertian hukum menurut Aristoteles tidak hanya berarti kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku pada masyarakat saja, tapi juga berlaku pada hakim itu tersendiri. Dengan kata lain, hukum tidak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, tapi wajib dipatuhi oleh pejabat negara. Sebagai seorang ahli, Aristoteles mengungkapkan tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan. Artinya, memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadi haknya. Teori itu kini dikenal sebagai teori etis. 3. Menurut M.H. Tiraj-Mijaya, hukum merupakan keseluruhan aturan atau norma yang harus diikuti dalam sebagai tindakan dan tingkah laku dalam pergaulan hidup. Bagi yang melanggar hukum akan dikenai sanksi, denda, kurungan, penjara atau sanksi lainnya. 4. Menurut Profesor Myers, menurut M. Myers, pengertian hukum adalah aturan-aturan yang di dalamnya mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam sebuah masyarakat dan menjadi acuan untuk pedoman bagi para penguasa negara dalam melakukan tugasnya. 5. Menurut Montesquieu, definisi hukum menurut Montesquieu merupakan gejala sosial dan perbedaan hukum dikarenakan oleh perbedaan alam, politik, etnis, sejarah, dan faktor lainnya dari tatanan masyarakat. Untuk itu, hukum suatu negara harus dibandingkan dengan hukum negara lain. 6. Menurut Immanuel Kant, pengertian hukum menurut Immanuel Kant adalah keseluruhan aturan yang dapat menjaga kehendak bebas dari orang lain. Dengan demikian, setiap orang harus menghargai hak dan kebebasan orang lain selama hal tersebut tidak merugikan. 7. Menurut Max Weber, menurut Max Weber, hukum adalah suatu kompleks dari kondisi-kondisi faktual yang ditentukan oleh tindakan manusia. 8. Menurut Surojo Sukanto, hukum adalah ilmu pengetahuan sistem ajaran tentang kenyataan, kaidah atau norma taat hukum, keputusan pejabat, petugas, proses pemerintah, ajab, dan hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. 9. Menurut Friedman, hukum adalah pendapat manusia yang dilahirkan dari suatu perasaan moral manusia secara universal atau umum, sehingga hukum dijadikan sebagai pedoman kehidupan. 10. Menurut Llewellyn, hukum merupakan suatu yang diputuskan oleh seorang hakim tentang suatu persengketaan. 11. Menurut Kantorowi, hukum adalah seluruh aturan kemasyarakatan yang mewajibkan tindakan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan. Tujuan hukum. Selain pengertian hukum, teman-teman juga perlu memahami tujuan dari dibuatnya sistem hukum di suatu negara, sehingga setelah memahami maka tujuan tersebut bisa tercapai dengan hasil yang maksimal. Berikut adalah beberapa tujuan hukum, yaitu 1. Mengatur segala tingkah laku manusia agar terarah ke hal yang positif dan tidak merugikan diri sendiri. 2. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tinggal di negara tersebut. 3. Membangun kesadaran dari setiap orang tentang pentingnya hukum yang berlaku di negara tersebut. 4. Menjadi sarana untuk pergerakan pembangunan nasional. 5. Datangkan kemakmuran dalam kehidupan masyarakat. 6. Menjadi alat dan fungsi kritis sosial. Selanjutnya unsur-unsur hukum. 1. Hukum dibuat untuk mengatur setiap tingkah laku dan tindakan dilakukan oleh manusia. Hukum dibuat, yang artinya hukum dibuat untuk mengatur setiap interaksi seorang kepada orang lain agar tidak merugikan untuk diri sendiri dan untuk orang lain. 2. Hukum dibuat oleh pihak ataupun lembaga yang berwenang. Itu dimaksudkan setiap daerah
atau negara sudah pasti memiliki badan hukum yang resmi, dan fungsi badan hukum tersebut ialah membuat pasal dan undang-undang agar terciptanya kelangsungan hukum di negara tersebut atau di wilayah tersebut. 3. Memiliki sifat mengatur dan memaksa, yaitu hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa. Dikatakan bersifat mengatur karena hukum memiliki aturan yang wajib ditaati oleh semua golongan masyarakat agar terciptanya ketertiban dan keamanan. Keempat, terdapat sanksi atau pelanggaran hukum. Di negara Indonesia terdapat 3 sanksi hukum, yaitu pidana, perdata, dan administratif. Saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Faizal Fadilah Yaqub, yaitu tentang macam-macam hukum. Selain memahami pengertian hukum secara luas, alangkah baiknya teman-teman juga memahami tentang macam-macam hukum atau contoh-contoh hukum. Hukum menurut bentuknya terbagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang tertulis dan dicantumkan dalam perundang-undangan. Contohnya hukum pidana dalam KUH Pidana dan hukum perdata dalam KUH Perdata. Dan sebaliknya, yaitu hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak ditulis atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Contohnya yaitu hukum adat. Hukum adat tidak tertulis dalam perundang-undangan, tetapi dipatuhi oleh masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu ada hukum menurut sifatnya. Hukum menurut sifatnya juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada hukum yang mengatur dan yang kedua ada hukum yang memaksa. Hukum yang mengatur yakni hukum yang dapat diabaikan bila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri. Dan sedangkan hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan apapun memiliki paksaan yang tegas. Dan menurut tempat berlakunya, hukum terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hukum nasional. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. Dan yang kedua ada hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara. Dan yang terakhir ada hukum asing. Hukum yang mengatur dan berlaku dalam negara asing. Hukum menurut isinya. Hukum menurut isinya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada hukum privat atau hukum sipil. Adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan dan orang lain. Dapat dikatakan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan warga negara. Contohnya hukum perdata dan hukum dagang. Tetapi dalam arti sempit, hukum sipil disebut juga hukum perdata. Dan yang kedua ada hukum negara atau hukum publik. Hukum negara atau hukum publik dibedakan menjadi hukum pidana, tata negara, dan administrasi negara. Dan hukum menurut cara mempertahankannya, hukum dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hukum material dan yang kedua ada hukum formil. Hukum material yaitu hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Dan yang kedua hukum formil. Hukum formil yaitu hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Oke teman-teman, itu tadilah macam-macam dari hukum. Sekarang kita lanjut ke contoh hukum. Ada 5 contoh hukum yang akan saya sebutkan. Yang pertama ada hukum pidana, yang kedua ada hukum perdata, yang ketiga ada hukum tata negara, yang keempat ada hukum administrasi negara, dan terakhir ada hukum internasional. Oke baik, setelah kita mengetahui 5 contoh hukum, sekarang kita ke ruang lingkup hukum. Ada 22 ruang lingkup yang akan saya sebutkan. Yang pertama, ada kontrak bisnis. Yang kedua, ada bentuk badan usaha. Yang ketiga, ada perusahaan go publik dan pasar modal. Dan yang keempat, ada kegiatan jual beli dan
jual beli oleh perusahaan. Dan yang kelima ada investasi atau penanaman modal. Dan yang keenam ada likuidasi dan pilot. Dan yang ketujuh ada merger, akuisisi, dan konsolidasi. Dan yang kedelapan ada pembiayaan dan pengkreditan. Dan yang kesembilan ada jaminan hutang. Dan ke-10 ada surat-surat berharga. Dan ke-11 ada ketenaga kerjaan. Dan yang ke-12 yaitu ada hak kekayaan intelektual industri. Dan yang ke-13 ada persaingan usaha tidak sehat dan larangan monopoli. Dan yang ke-14 ada perlindungan terhadap konsumen. Dan yang ke-15 ada distribusi dan agen. Dan ke-16 ada perpajakan. Dan ke-17 ada asuransi. Dan ke-18 menyelesaikan sengketa bisnis. Dan ke-19 bisnis internasional. Dan ke-20 ada hukum pengangkutan baik melalui darat, udara, maupun laut. Dan yang ke-21 yaitu ada hukum perindustrian atau industri pengolahan. Dan yang terakhir, yang ke-22 ada kegiatan perusahaan multinasional yang meliputi kegiatan ekspor dan impor. Dan segitu saja pembahasan dari saya, mulai dari macam-macam hukum, contoh hukum, dan ruang lingkup hukum bisnis. Dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Halo guys, yuk kita masuk ke materi berikutnya. Saya akan menyampaikan yang sudah tadi disampaikan teman saya akan melanjutkannya ya. Nih kira-kira ada yang tahu nggak apa yang mau saya sampaikan? Gak ada yang tahu kan? Saya kasih tahu ya. Saya akan membahas sumber hukum bisnis secara umum. Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Sumber hukum bisnis secara umum itu apa? Ada 3 loh. Ayo apa? Nah, saya kasih tahu ya. Yang pertama, sumber hukum perdata atau KUH data. Contohnya, ayo apa contohnya? Perjanjian kontrak kerja. Nah, ada yang tahu lagi nggak nih apa yang keduanya? Yang keduanya adalah hukum dagang atau KUH dagang. Contohnya ayo apa? Tebak. Tahu nggak nih? Contohnya adalah orang yang mengatur tingkah laku manusia untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya atau sebanyak-banyaknya. Dia tidak mau rugi, makanya dia memperoleh keuntungan yang banyak. Nah, yang ketiga ada yang tahu nggak nih apa? Ayo yang ketiga. Yang ketiga adalah hukum publik atau KUH pidana. Ayo kira-kira contohnya apa ya? Contohnya adalah komunikasi yang mengandung unsur ancaman dan dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan atau kriminal. Dia sudah melenceng dan sudah menyakiti banyak orang atau orang lain. Itu masuk ke dalam hukum publik atau KUH pidana ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip umum dalam hukum bisnis. Kira-kira ada yang tahu nggak nih apa ya? Bingung kan? Aduh, sama nih kayaknya aku juga bingung apa ya kira-kira. Tapi bohong, saya tahu. Ayo apa? Yang pertama, prinsip otonomi. Ayo apa prinsip otonomi? Prinsip otonomi adalah orang yang sadar akan yang terjadi atau kewajiban dalam dunia perbisnisan. Dan yang kedua adalah prinsip kejujuran. Sudah banyak kan yang mengetahui kejujuran itu apa? Nah, prinsip kejujuran itu adalah bisnis tidak akan berjalan lancar atau tidak akan bertahan lama apabila tidak ada kejujuran, karena kejujuran itu penting dan dia adalah kunci dari segala sesuatu ya teman-teman. Nah, makanya kejujuran itu adalah modal utama bagi kita untuk bekerja dan untuk memperoleh konsumen yang banyak, biar kita dapat dipercaya karena kita tuh jujur. Dan selain itu juga ada prinsip keadilan. Ada yang tahu nggak nih kira-kira prinsip keadilan itu apa? Prinsip keadilan adalah agar setiap orang dapat diperlakukan sama atau sesuai dengan aturan yang ada.
Nggak mau kan kalian dibeda-bedakan, maunya sama kan? Makanya perlu diterapkan prinsip keadilan, biar tidak ada yang iri satu dengan yang lain, atau tidak ada yang iri satu sama lain dalam bekerja. Nah, selain itu juga ada prinsip saling menguntungkan. Ayo, kira-kira apa? Prinsip ini adalah prinsip yang saling menguntungkan satu sama lain, tidak merugikan satu dengan yang lain. Dan selain itu juga ada prinsip integritas moral. Ada yang tahu nggak nih kira-kira apa ya prinsip integritas moral? Prinsip integritas moral adalah prinsip yang tetap menjaga nama baik kita atau diri sendiri dan menjaga nama baik perusahaan agar tidak dijelek-jelekan orang lain, atau kita tidak boleh menjelekkan atau menjatuhkan nama orang lain, agar tetap dipercaya dan dipertahankan di perusahaan tersebut ya teman-teman. Nah, selain yang tadi, sekarang kita masuk ke dasar hukum ekonomi di Indonesia. Ada yang tahu nggak nih? Saya kasih tahu ya apa saja. Ada Undang-Undang Dasar 1945. Ada TAP MPR, dan selain TAP MPR juga ada peraturan pemerintah. Pemerintah ikut campur ya dalam dasar hukum ini karena perlu. Dan yang keempat ada peraturan presiden. Selain peraturan presiden juga ada undang-undang. Selain undang-undang, SK Menteri. Dan yang terakhir adalah peraturan daerah. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian objek hukum. Ada yang tahu nggak nih pengertian objek hukum itu apa? Bingung ya? Nih saya kasih tahu ya. Pengertian objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum dan dapat dimiliki dan bersifat ekonomis. Nah, selain itu juga ada jenis objek hukum. Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak nih apa ya jenisnya? Ada dua jenis nih jenis objek hukum. Ada apa ya? Ada benda bergerak. Benda bergerak adalah bersifat dapat diraba dan dapat dirasakan oleh indera. Nah, selain itu juga ada benda tidak bergerak atau benda mati atau tidak bernyawa. Nah, selain yang tadi saya sudah sampaikan, teman saya akan melanjutkan ya. Jangan lupa ditonton terus videonya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang subjek hukum. Sebelumnya, apa sih itu subjek hukum? Menurut R. Suroso, subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Subjek hukum dapat dibedakan atas dua macam. Yang pertama, manusia. Setiap manusia, baik warga negara maupun orang asing, dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya, adalah subjek hukum. Manusia sebagai pembawa hak atau subjek mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum, seperti melakukan perjanjian, melangsungkan perkawinan, membuat wasiat, dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Manusia sebagai subjek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku. Dalam hal itu, menurut pasal 1 KUH Perdata menyatakan bahwa menikmati hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak kewarganegaraan. Adapun manusia yang patut menjadi subjek hukum adalah orang yang cakap hukum.
Orang yang cakap hukum adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Perlu diketahui, ada 4 kriteria orang yang cakap hukum. Yang pertama, seseorang yang sudah dewasa berumur 21 tahun. Yang kedua, seseorang yang berusia di bawah 21 tahun tetapi pernah menikah. Yang ketiga, seseorang yang tidak menjalani hukum. Dan yang keempat, berjiwa dan berakal sehat. Yang kedua, ada badan hukum. Badan hukum merupakan kumpulan manusia yang di mata hukum memiliki status sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban. Badan hukum ialah suatu badan usaha yang berlaku serta berdasarkan pada kenyataan persyaratan yang telah dipenuhinya telah diakui sebagai badan hukum, yakni badan usaha yang telah dianggap atau digolongkan berkedudukan sebagai subjek hukum, sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan orang. Meskipun dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya harus dilakukan atau diwakilkan melalui para pengurusnya. Badan hukum juga mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan anggotanya. Selain itu, hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari badan hukum. Yang pertama itu ada perseroan terbatas. Yang kedua, perusahaan negara. Yang ketiga, perusahaan jawatan, dan lain sebagainya. Badan hukum dibedakan dalam 2 bentuk. Apa saja sih? Yang pertama, badan hukum publik. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara pada umumnya. Badan hukum ini merupakan badan hukum negara yang mempunyai kekuasaan wilayah atau lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan eksekutif, pemerintah, atau badan pengurus yang diberi tugas untuk itu. Yang kedua, ada badan hukum private. Badan hukum private atau perdata atau sipil adalah badan hukum yang diberikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi di dalam badan hukum itu. Badan hukum itu merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh pribadi orang untuk tujuan tertentu, yakni mencari keuntungan, sosial pendidikan, ilmu pengetahuan, politik budaya, kesenian, olahraga, dan lain-lain menurut hukum yang berlaku secara sah. Kemudian, bagaimana sih penerapan hukum dalam kegiatan bisnis? Yang pertama, subjek hukum pelaku bisnis. Yang kedua, peristiwa hukum yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Yang ketiga, objek hukum dari suatu bisnis. Yang keempat, keterangan dari suatu kegiatan bisnis, yaitu akibat hukum dan pilihan hukum. Yang terakhir, kita akan mempelajari metode-metode pendekatan hukum. Yang pertama, ada pendekatan jurisprudensial atau kajian normatif hukum. Pada pendekatan ini, kita memfokuskan kajiannya terhadap bagaimana memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh, yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, ada pendekatan empiris atau legal empirical. Pendekatan yang kedua ini memfokuskan kajiannya terhadap bagaimana cara memandang hukum sebagai seperangkat realitas, tindakan, dan perilaku. Dari pendekatan legal empirical ini masih dibedakan lagi ke dalam kajian-kajian seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, hukum dan ekonomi, hukum dan pembangunan, hukum dan struktur sosial, dan kajian hukum kritis. Yang ketiga, ada pendekatan filosofis. Pendekatan ini memfokuskan kajiannya terhadap bagaimana cara memandang hukum sebagai seperangkat ide yang abstrak dan ide-ide moral, antara lain kajian tentang moral keadilan. Perlu ditegaskan bahwa setiap bidang hukum itu dapat dikaji dengan menggunakan ketiga jenis pendekatan tersebut. Contohnya hukum pidana dapat kita kaji dengan pendekatan jurisprudensial, empiris, dan filosofi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata kami yang kurang jelas atau tidak pantas,
mohon dimaafkan, itu maaf yang seluas-luasnya. Karena manusia itu tidak luput dari dosa dan noda kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys.